Disebutkan dalam pepatah Arab bahwa adatus sadat sayyidul adat, kebiasaan para orang-orang besar adalah sebesar-besar kebiasaan yang perlu dicontoh dan ditiru. Kali ini kita akan berbicara tentang kebiasaan rutinitas harian Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi. Secara garis besar, rutinitas harian Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi terbagi menjadi 3 periode. Pertama, yaitu periode selama berada di Banyuwangi. Yang kedua adalah periode selama beliau berada di Bata-Bata, namun sebelum kedatangan putra beliau Ki Haji Abdul Hamid dari Mekah. Dan periode terakhir adalah periode setelah datangnya Raden Ki Haji Abdul Hamid dari kota Mekah. Tentu saja hal itu dibedakan karena memang kedatangan Ki Haji Abdul Hamid dari kota Mekah banyak memberikan peta perubahan dan merubah peta kegiatan yang ada di Bata-Bata. Di antaranya dibentuknya Madrasah Aliyah. Yang dimaksud kedatangan beliau adalah kedatangan yang kedua pada tahun 1973 Masehi. Karena memang sebelumnya beliau pernah pulang, yaitu pada tahun 1975 Masehi, yang kemudian menikah dengan Nyai Motiah. Setelah itu beliau kembali lagi ke kota Mekah dan pulang pada tahun 1977 Masehi. Periode selama berada di Alas Bulu Banyuwangi. Selama berada di Alas Bulu Banyuwangi, beliau memulai kegiatan dengan membangunkan santri sebelum sholat subuh. Kemudian tentu saja sholat subuh berjemaah. Kemudian setelah itu menerima setoran bacaan Al-Quran. Hal ini sekitar sampai jam 7-an. Kemudian beliau mengajar di sekolah diniyah dibantu Kiai Haji Masduki. Hal ini berlangsung sampai jam 10.30. Setelah itu beliau istirahat. Setelah istirahat sholat zuhur. Setelah sholat zuhur mengajar sampai sholat asar. Kemudian sholat asar berjamaah. Setelah itu istirahat. Salat maghrib berjamaah. Setelah salat maghrib menerima setoran Al-Quran sampai isya. Setelah salat isya berjamaah beliau mengajar sampai jam 9.30 dan kemudian istirahat. Berikut adalah rutinitas Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi di mana beliau berada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, yaitu dimulai pada jam 1.30. Beliau melakukan ibadah tahajud. Selanjutnya, setelah sholat tahajud biasanya beliau melakukan tafakkur sendiri dan ditemani dengan pohong bakar, mentega dan madu serta rokok kulit jagung. Hal ini biasa dilakukan oleh beliau sampai jam 3. Setelah itu beliau membangunkan santri sampai subuh. Kemudian beliau mengimami sholat subuh, tentu saja setelah sholat sunat, dan melakukan zikir-zikir rawatib yang biasa. Setelah itu beliau mengajar Al-Quran mulai sejak selepas subuh sampai santri selesai semuanya, biasanya sampai jam 7. Setelah itu beliau menerima tamu atau melihat pekerjaan santri jika tidak ada tamu, baik berupa bangunan atau yang lainnya. Terkadang beliau juga setelah mengajar duduk santai sambil memutar kaset qasidah hadrah. Kemudian beliau mengajar kajian khusus yang berupa ada salah satu santri atau sebagainya meminta khusus kepada beliau
beliau dari jam 9 sampai jam 10.30 beliau mengadakan dan mengajar kajian alfiah dan fikih bagi yang tidak sekolah. Setelah itu beliau kembali menerima tamu. Setelah menerima tamu biasanya beliau bepergian baik ke Bukit Pamekasan atau melihat-lihat kondisi di daerah Pamekasan dan toko-toko. Kemudian beliau terkadang juga masuk ke dalam ke rumah beliau. Setelah itu beliau mengimami salat zuhur. Setelah mengimami salat zuhur beliau menerima tamu atau masuk ke rumah. Setelah itu beliau mengimami salat asar, biasanya jam 4.50 dimulai. Setelah itu beliau mengajar kitab tafsir dan satu kitab lagi yang memang diganti-ganti setelah tafsir. Habis itu beliau menerima tamu, mengimami salat maghrib, mengajar dan mengajar khusus bagi santri yang meminta. Mengimami salat isya, kemudian mengajar sampai jam 10 atau jam 10.30, menerima tamu atau masuk ke dalam rumah beliau. Subhanallah, adalah masa yang dilalui oleh beliau dengan kegiatan yang sangat padat luar biasa. Setelah Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfud Zayyadi pulang dari kota Mekah, kegiatan Raden Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayyadi ada sedikit perubahan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu setelah berdirinya Madrasah Aliyah, beliau tidak lagi mengajar setelah asuhan atau setelah baca Al-Quran. Kegiatan ini banyak diganti pada silaturahim, belanja atau menerima tamu. Kemudian ada perubahan imam salat zuhur yang diimami oleh kelurahan. Biasanya diimami beliau, kemudian diimami oleh kelurahan atau ustadz-ustadz yang sudah mengajar. Karena memang setelah kajian itu langsung ajian telok atau kajian kitab, 3 kitab yang dipimpin oleh para kelurahan. Selain itu kegiatan beliau masih sama seperti sebelumnya, seperti telah disebutkan di atas.